Shalom, selamat siang. Kita ketemu lagi di dalam siraman rohani siang hari ini. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa dulu. Terima kasih dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kalau siang hari ini kembali kami boleh merenungkan firman-Mu dalam acara siaran siraman rohani, dan biarlah Roh Kudus-Mu akan menolong kami sehingga kami boleh mengerti apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, dan boleh berguna di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami percayakan semuanya dalam pekerjaan Roh Kudus sendiri. Terima kasih ya Tuhan, bekerjalah dengan Roh-Mu yang kudus, dan biarlah sungguh-sungguh rekaman ini akan menjadi berkat bagi setiap mereka yang mendengar dan juga hamba yang menyampaikan, agar sungguh-sungguh kami boleh diberkati. Kami pasrahkan akan siraman rohani ini di dalam kuat kuasa-Mu sendiri. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Siang hari ini kita bertemu dalam siraman rohani yang saya beri judul Menjadi Berkat Bagi Sesama. Ayat yang saya ambil adalah ayat Roma 12 ayat 12. Di situ dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita mengenal akan Mahatma Gandhi, seorang yang dikenal, seorang yang sungguh-sungguh besar. Apa yang dia lakukan di dalam hidupnya, di dalam autobiografinya, Mahatma Gandhi mengatakan bahwa pada masa dia masih sekolah, dia sangat tertarik pada Alkitab. Dia sungguh-sungguh tertarik kepada Alkitab sehingga dia membacanya, dan ketika dia membaca Injil, di situ dia sangat tersentuh, sangat mendalam dia tersentuhnya, sehingga itu akan membuat hidupnya menjadi sesuatu yang berubah. Namun pada suatu hari Minggu, dia ingin pergi ke gereja untuk mengikuti ibadah yang dilaksanakan di gereja. Namun apa yang terjadi? Ketika dia masuk di dalam gereja itu, sang asyir atau penyambut tamu di gereja itu menolak kehadirannya untuk memberikan tempat duduk kepadanya, dan bahkan menyarankan supaya ia pergi dan beribadat bersama-sama dengan rekan-rekannya yang lain, orangnya sendiri. Apa yang dia lakukan? Mahatma Gandhi langsung meninggalkan tempat itu dan tidak mau kembali lagi. Dia berkata, jikalau orang Kristen mempunyai perbedaan kasta juga, lebih baik aku tetap menjadi orang Hindu. Jadi sampai sekarang dia tidak pernah menjadi orang Kristen. Dia menjadi orang Hindu, namun dia percaya kepada Injil. Dia tahu apa yang dilakukan oleh Yesus. Ya, pengalaman ini membuat apa? Terkadang kita tanpa sadar perkataan dan perbuatan kita menjadi penghalang atau batu sandungan bagi orang lain untuk mengenal Yesus. Padahal banyak kesempatan yang kita hadapi atau kita peroleh untuk mengenalkan kasih Yesus. Namun hal itu terlewat begitu saja. Sikap dan perkataan kasar terhadap pembantu atau sopir, sikap cuek kita, dan acuh tak acuh terhadap penderitaan tetangga di kiri kanan kita, terkadang hal itu membuat mereka benci dengan kekristenan. Ya, jadi kita ini sesuatu yang menghalangi mereka untuk mengenal Kristus, untuk mendapatkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kenapa? Karena sikap acuh tak acuh dan sikap kasar yang kita tunjukkan di dalam hidup kita masing-masing. Itu tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena Yesus sebetulnya mengajak kita semua untuk berpikir, berkata-kata, dan bertindak dengan menggunakan bahasa kasih, agar banyak orang boleh mengenal dan menerima kasih Yesus di dalamnya. Ya, tapi kita gagal karena apa? Karena sikap kasar kita, sikap cuek kita, sehingga banyak yang kita lewatkan kesempatan-kesempatan itu. Bagaimana dengan diri kita? Karena Tuhan mengajak kita untuk menjadi orang-orang
yang bisa memenangkan jiwa-jiwa yang ada di dunia ini untuk kerajaan Allah, ya. Jadi Yesus itu menginginkan kita menjadi rekan untuk meluaskan kerajaannya di dunia ini. Kalau mau, mari kita ubah pikiran, perkataan, dan perbuatan kita menjadi bahasa kasih, sehingga kehadiran kita menjadi kehadiran Yesus di dunia ini. Bisakah kita melakukannya? Untuk seperti apa yang dilakukan oleh Yesus di dunia ini, kita akan menjadi duta-duta yang membawa kasih kepada sekeliling kita. Artinya di dalam hidup ini kita harus menjadi teladan bagi sekeliling kita. Dalam hal ini ada melalui apa? Melalui perkataan, tingkah laku, kasih dan kesetiaan serta kesucian. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 12, Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, dikatakan demikian, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini adalah apa yang diperintahkan Rasul Paulus kepada Timotius yang masih muda. Dia harus menjadi teladan bagi orang-orang percaya di dalam segala hal, di dalam tingkah laku dan semuanya. Itu harus dia tunjukkan di dalam tingkah laku, di dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesuciannya. Timotius harus bisa menunjukkan hal-hal itu, ya. Itu yang pertama, tadi dia dituntut untuk berubah di dalam perkataan, tingkah laku, dan kasih, kesetiaan, dan kesucian. Itu yang dituntut Rasul Paulus untuk Timotius, sehingga dia boleh menjadi teladan. Yang kedua, dia harus mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk orang lain. Seringkali kita hanya memikirkan diri sendiri, tetapi di sini dia diminta untuk mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran bagi orang lain. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 27 dikatakan, aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan selanjutnya bisa diteruskan di dalam ayat-ayat selanjutnya. Bagaimana Rasul Paulus telah berkorban untuk menjadi bahasa kasih yang akan membawa orang-orang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Itu yang dituntut, itu yang diminta. Nah, bagaimana dengan diri kita masing-masing? Apakah kita sanggup melakukan hal itu? Ya, itulah yang Tuhan mau dan kehendaki di dalam hidup kita. Nah, kita boleh menjadi berkat di dalam hidup ini. Kalau orang lain diberkati, maka nama Tuhan akan dimuliakan, bukan menjadi batu sandungan atau penghalang, tetapi kita menjadi orang-orang yang membawa berkat bagi sesama di dalam hidup kita. Itu yang Tuhan inginkan kita lakukan di dalam hidup ini, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Kita harus berubah. Mahatma Gandhi tidak menjadi orang Kristen, tapi dia tetap menjadi orang Hindu. Kenapa? Karena sikap yang salah daripada orang-orang Kristen yang tidak bisa membawakan berkat kehidupan yang sungguh-sungguh di dalam hidupnya. Itu yang Tuhan mau supaya kita merubah di dalam tingkah laku kita. Kita harus mempunyai bahasa kasih yang dibutuhkan oleh orang-orang di sekeliling kita. Kita harus sungguh-sungguh menjadi saluran berkat. Tuhan inginkan hal itu. Apakah kita mau melakukannya di dalam hidup itu? Kita mau berubah dalam pikiran kita. Kita mau menjadi orang-orang yang bisa mengeluarkan bahasa kasih, bahasa yang dikenal, yang diinginkan oleh sekeliling kita. Bahasa kasih ini akan merubah sekeliling kita. Orang yang tidak kenal Tuhan bisa mengenal Tuhan. Orang yang tidak mempunyai kasih bisa mengasihi Tuhan, bisa diselamatkan. Dan Tuhan mau kita menjadi rekan-rekan daripadanya untuk meluaskan kerajaan Allah
di bumi ini. Itukah yang harus kita lakukan? Bersediakah kita melakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebesaran nama Tuhan sendiri, agar kita betul-betul menjadi saluran berkat, menjadi berkat bagi sesama. Kiranya kita akan mengenal hal ini, dan biarlah hidup kita akan sungguh-sungguh membawa kemuliaan bagi Tuhan, bukan menjadi batu sandungan, bukan menjadi penghalang orang datang dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami sudah mendengar, merenungkan akan firman-Mu, dan jadikanlah kami sungguh-sungguh orang yang dapat membawa berkat di dalam kehidupan orang lain. Kami percayakan akan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Rubahlah akan bahasa kami supaya kami tidak menjadi orang yang kasar, tetapi kami menjadi orang-orang yang dapat membawakan bahasa kasih, sehingga sekeliling kami mereka boleh mengenal akan Engkau, dan kami menghadirkan Engkau di dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami percayakan akan diri kami sepenuh. Ubahlah di dalam tingkah laku kami, ubahlah di dalam perkataan-perkataan kami, dan kami boleh menjadi teladan di dalam segala perkara yang akan membawa orang-orang lebih dekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sempurnakan segala sesuatu yang kurang di dalam hidup ini, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi saluran kasih. Kami boleh menjadi teladan yang dapat membawa orang-orang datang kepadamu sendiri. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya dalam kuat kuasa-Mu sendiri. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.